Polda bereaksi usai video Aibda Robik tembak pelajar beredar luas ke publik. Bocornya video diduga aksi penembakan Aibda Robik Zainuddin, 38, terhadap GRO, 17, pelajar SMK di Semarang hingga tewas, akhirnya berbuntut. Dalam video yang kini beredar luas di media itu memperlihatkan aksi Aibda Robik Zainuddin menembak korban persis di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang. Video berdurasi 41 detik ini menunjukkan waktu penembakan terjadi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, pukul 0.19 waktu Indonesia Barat. Terlihat pria berpostur tegap mengendarai motor diduga NMAX melintangkan motornya di tengah jalan depan Alfamart Candi Penataran Raya. Pria itu lantas menarik pelatuknya yang diarahkan ke 3 motor yang melintas, di antaranya adalah motor korban. Selama proses sebelum dan saat penembakan tidak ada gerakan perlawanan dari para korban. Menanggapi beredarnya video ini, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan, penyidik yang akan menilai rekaman video tersebut. Penyidik nanti yang melakukan penilaian apakah korban melakukan perlawanan atau tidak, kata Kombes Artanto saat konferensi pers di Mapolda Jateng, Senin, tanggal 2 November tahun 2024. Artanto enggan menanggapi lebih jauh soal video penembakan tersebut. Alasan dia, tidak semua hal disampaikan secara vulgar ke publik. Nanti silahkan ikut saja di persidangannya, jelasnya. Dia mengklaim kasus ini akan berjalan secara terbuka karena melibatkan lembaga eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan lainnya. Secara internal ada pengawasan dari Mabes Polri, terangnya. Sebelumnya polisi mengklaim mendapatkan bukti video itu dari rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang. Hanya saja polisi enggan membuka rekaman CCTV itu ke publik, dengan alasan takut disalahgunakan. Bahkan, Komnas HAM yang menginvestigasi kasus ini pun tidak diberi akses untuk membuka bukti rekaman CCTV tersebut. Jangan, itu sebagai alat kita untuk proses hukum. Bukti kita jangan sampai keluar, lalu menjadi konsumsi banyak orang. Dalih Kombes Artanto di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Adegan ini menjadi bagian krusial terutama soal klaim polisi bahwa Aibda Robik Zainuddin diserang oleh ketiga korban meliputi GRO, korban tewas, AD, luka tembak di dada, dan SA, luka tembak di tangan. Polisi menuding ketiga korban menyerang terlebih dahulu ke Aibda Robik sehingga dia meletuskan pistolnya sebanyak 2 kali. Nembaknya, pakai senjata organik, dimiliki oleh yang bersangkutan, beber Artanto. Polisi juga enggan membeberkan posisi penembakan antara Aibda Robik dengan korban. Itu nanti kita sampaikan di proses penyelidikan, terang Artanto. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, video penembakan Aibda Robik ketiga korban terekam kamera CCTV. Ada buktinya, katanya. Irwan menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai SA dan AD. SA dan AD itu 1 peluru. Jadi tembakan menyerempet badan korban pertama dan kedua. Jadi dari samping. Tuturnya Irwan sembari memperagakan posisi tangan SA yang merangkul tubuh Da dari arah belakang. Kapolrestabes Semarang menjelaskan peran tersangka tawuran yang melibatkan pelajar SMK GRO. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO, 17, yang ditembak Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Inilah sosok Aibda Robik. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar 2 kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Michael Pesah Lukmana, 20, DP, 15,
AD, 15, dan HRA, 15. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam di antaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Iya, senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kemudian menanyakan apakah senjata ini, celurit merah, dari kamu? Iya, jawab DP. DP mengaku, berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok. Makanya, saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Jadi, di TKP, lokasi pertama, mereka tawuran. Mereka itu tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Saya agak bingung juga menjelaskannya. Makanya dengarkan sendiri keterangan DP, Beber Irwan. Polisi ketika rilis tersebut juga menayangkan 4 video. 3 video merekam adegan kejar-kejaran yang diambil dari handphone tersangka Michael Pesah Lukmana dari kelompok Seroja. 1 video lainnya berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Selain 4 video, polisi juga menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Kombes Irwan mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di depan Masjid Al-Amin Bamban Kerep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Berantem dia nggak tahu. Dia dari Seroja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah. Nah, gitulah. Nah, itu saya juga agak bingung menjelaskannya, makanya dengarin sendiri. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO yang ditembak Aibda Robik Zainuddin anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar 2 kelompok gangster yang bertikai yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi MP, DP, Ed, dan Haira. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam diantaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda dan DP mengakui hal tersebut. Ia senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ia ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, 27 November 2024. DP mengaku, berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok. Makanya, saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Saya juga agak bingung menjelaskannya. Seperti Dani ini, ketika ditanya, kamu kelompok mana? Kamu kelompok mana, Dan? Tapi nyasar, gitulah. Berantem dia nggak tahu. Dia dari Seroja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah. Polisi kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO. Diketahui, GRO tewas seusai ditembak Aibda Robik Zainuddin anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Dalam konferensi pers tersebut, polisi menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Selain itu ada 1 video lainnya,
berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di sekitar TKP. CCTV tersebut berada di depan Masjid Al-Amin Bamban Krep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Dia melanjutkan, ketika tawuran antar dua gangster ini berpapasan dengan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang atas nama Aibda Robik Zainuddin.